Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kabarnya hari ini baik ya. Kami dari kelompok 6 Matematika SMP yang beranggotakan Hafidz Al-Zain dengan NPM 20130210001, Lintang Hapsari dengan NPM 20130210003, Lutfiatul Aulia Nur Aini dengan NPM 20130210041, Ida Sariha dengan NPM 20130210053, dan Rila Oktaviani dengan NPM 20130210057 akan membahas mengenai materi bangun ruang sisi lengkung. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi bangun ruang sisi lengkung, pertama ada kompetensi dasar dan kompetensi intinya terlebih dahulu. Untuk kompetensi 3.7 yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kemudian kompetensi 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Pada materi bangun ruang sisi lengkung ini, kita akan membahas bangun-bangun ruang, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Sebelum itu, mari kita simak pengertian bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang memiliki minimal satu sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang akan dibahas pada materi ini adalah tabung, kerucut, dan bola. Sebelum kita membahas mengenai apa itu tabung, kerucut, dan bola, tentunya pada kehidupan sehari-hari kita pasti sering menemukan benda-benda yang bentuknya menyerupai tabung, kerucut, dan bola. Nah, berikut ada salah satu ilustrasi yang menerangkan bahwa kerucut, tabung, dan bola itu sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti cerita yang tertera pada gambar, Ezra dan temannya memiliki minuman yang terisi di dua jenis gelas. Yang satu berbentuk kerucut dan yang satu lagi berbentuk tabung. Gelas berbentuk kerucut berisi penuh minuman, sedangkan gelas yang berbentuk tabung tidak terisi minuman. Namun, ternyata setelah minuman dari gelas berbentuk kerucut dituangkan ke gelas yang berbentuk tabung, minuman hanya mengisi 1/3 bagian dari gelas. Kok bisa ya? Padahal diameter dan tinggi gelasnya sama. Nah, pada materi ini kita akan jelaskan konsepnya. Selain cerita Ezra, benda-benda lainnya seperti gambar 1.1 adalah contoh benda yang menyerupai bangun ruang sisi lengkung yang sering kita temui. Nah, pada gambar itu bisa kita lihat ya teman-teman, ada tong yang berbentuk tabung, kemudian beberapa jenis bola seperti bola basket, kemudian bola kaki, kemudian ada kaleng yang berbentuk tabung, kemudian ada gelas, kemudian ada topi caping, ada jeruk, ada bangunan yang berbentuk kerucut, dan topi ulang tahun. Yang pertama kita akan membahas mengenai tabung. Tabung atau yang biasa juga disebut silinder adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 bidang sisi, yakni bidang sisi alas, bidang lengkung disebut selimut tabung, dan bidang atas yang disebut tutup. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa. Selanjutnya ada jenis-jenis tabung. Tabung memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama tabung tertutup. Tabung tertutup yaitu sebuah tabung yang seluruh bidang dan sisi-sisinya tertutup. Yang kedua ada tabung terbuka. Tabung terbuka yaitu sebuah tabung yang salah satu sisi alasnya atau sisi atapnya terbuka, atau keduanya antara sisi alas dan sisi atapnya juga terbuka. Kemudian kita akan membahas mengenai jaring-jaring tabung.
Jaring-jaring adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang membentuk bangun ruang. Setiap bangun ruang memiliki jaring-jaring yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jaring-jaring tabung terdiri atas sisi alas, sisi atas, dan sisi selimut tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk bangun lingkaran yang kongruen, sedangkan sisi lengkung tabung atau sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, di situ tertera jaring-jaring tabung yang mana ternyata tabung ini dikonstruksikan dari dua buah lingkaran dan persegi panjang. Selanjutnya ada unsur-unsur tabung. Seperti pada gambar, dilihatkan bahwa tabung memiliki unsur-unsur seperti berikut. Pertama, daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Selanjutnya, daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. R1, R2 merupakan jari-jari tabung di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung atau disimbolkan dengan T. AB sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2. Kemudian AD sama dengan BC sama dengan T. Dan yang terakhir, permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Luas dan volume tabung. Sebelum mencari luas dan volume tabung, kita perhatikan terlebih dahulu pada gambar jaring-jaring tabung, di mana jaring-jaring tabung terdiri dari alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dan selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Berdasarkan keterangan pada gambar jaring-jaring tabung, jika jari-jari lingkaran alas R dan tinggi tabung T, maka diperoleh yang pertama luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, di mana panjang sama dengan keliling lingkaran alas dan lebar adalah tinggi tabung. Sehingga luas selimut tabung diperoleh 2πRT. Yang kedua yaitu luas seluruh sisi tabung atau luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung. Luas alas dan luas atas berbentuk lingkaran, di mana luas lingkaran rumusnya adalah πr kuadrat. Jadi luas seluruh sisi tabung sama dengan πr kuadrat ditambah πr kuadrat ditambah 2πRT sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πRT sama dengan 2πr dikali R plus T. Yang ketiga, volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung sama dengan πr kuadrat T. Jadi kesimpulannya untuk rumus dari luas selimut tabung sama dengan 2πRT, luas seluruh sisi tabung atau permukaan tabung sama dengan 2πr dikali R plus T, dan volume tabung sama dengan πr kuadrat T. Contoh soal. Leno memiliki kaleng berbentuk tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 30 cm. Kaleng tersebut akan diisi dengan minyak tanah sebanyak 5 liter. Berapa liter minyak tanah yang tumpah? Penyelesaian. Diketahui diameter tabung sama dengan 14 cm, sehingga jari-jari tabung atau R sama dengan 14 per 2 cm, dan tinggi tabung atau T sama dengan 30 cm, dan banyaknya minyak tanah adalah 5 liter. Yang ditanya berapa liter minyak yang tumpah. Jadi kita harus mencari volume dari tabung terlebih dahulu, yaitu volume tabung dengan rumus πr kuadrat T sama dengan 22 per 7 dikali 14 per 2 dikali 14 per 2 dikali 30 sama dengan 22 per 7 dikali 49 dikali 30 sama dengan 4620 cm kubik. Sehingga volume tabung
Bangun ruang sisi lengkung selanjutnya adalah kerucut. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar atau alas dan juga sisi lengkung atau selimut. Pada gambar di samping, sisi datar atau alas yaitu berupa lingkaran L dan juga sisi lengkung atau selimut yaitu berupa juring ABC. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim. Unsur-unsur kerucut dapat dilihat pada gambar di samping. Unsur-unsur kerucut diantaranya yaitu daerah lingkaran L yang merupakan alas kerucut, juring ABC yang merupakan selimut kerucut, titik A yang merupakan titik puncak dari kerucut, R yang merupakan jari-jari kerucut, T yang merupakan tinggi kerucut, panjang busur BC yang sama dengan keliling lingkaran L atau keliling alas kerucut, kemudian AB dan AC yang merupakan garis lukis kerucut, dan juga panjang AB sama dengan panjang AC sama dengan panjang S, dengan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri dari sebuah lingkaran dan sebuah juring lingkaran. Apabila kerucut dipotong menurut garis lengkung dan garis pelukisnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut yang terdiri dari sebuah lingkaran yang merupakan alas kerucut dan sebuah juring lingkaran yang merupakan selimut kerucut. Adapun untuk jaring-jaring kerucut dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan suatu bangun ruang merupakan jumlah luas dari semua sisi yang membatasi bangun ruang tersebut, di mana sisi-sisi bangun ruang merupakan bangun datar. Jadi, luas permukaan bangun ruang dapat dikatakan sebagai jumlah luas bangun datar yang membatasi bangun ruang tersebut. Pada kerucut, sisi-sisi yang membatasinya berbentuk lingkaran pada alas dan juring lingkaran pada selimutnya. Sehingga, luas permukaan kerucut merupakan jumlah dari luas lingkaran dan luas dari juring lingkaran, di mana luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat dan luas juring lingkaran sama dengan Pi dikali R dikali S. Jadi, luas permukaan kerucut dapat dicari dengan rumus luas kerucut sama dengan Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S. Atau bisa juga dengan rumus luas kerucut sama dengan Pi dikali R dikali R ditambah S. Dengan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari lingkaran dan S merupakan garis pelukis juring lingkaran. Selanjutnya, volume kerucut. Volume bangun ruang merupakan ruang dalam sebuah bangun ruang yang dapat diisi atau ditempati. Volume bangun ruang dapat dihitung dengan mengalihkan luas alas bangun ruang dengan tinggi dari bangun ruang. Kerucut merupakan limas yang beralaskan lingkaran, di mana volume limas dapat dihitung menggunakan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Pada kerucut, maka volumenya dapat dihitung dengan 1/3 dikalikan dengan luas alas yang berbentuk lingkaran dan tinggi kerucut dari alas hingga puncak. Dengan tinggi kerucut dimisalkan dengan T dan luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Maka volume kerucut dapat kita cari menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T, dengan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari lingkaran, dan T adalah tinggi kerucut. Untuk lebih memahami materi kerucut, yuk kita simak contoh soal dan pembahasan berikut ini. Jari-jari alas suatu kerucut adalah 7 cm. Jika tinggi kerucut tersebut 24 cm, tentukan A. Luas selimut kerucut, B. Luas permukaan kerucut, C. Volume kerucut. Pembahasannya, pada soal diketahui
bahwa jari-jari lingkaran yaitu R sama dengan 7 cm dan tinggi kerucut yaitu T sama dengan 24 cm. Untuk mencari luas selimut kerucut, maka kita butuh mengetahui panjang garis pelukis selimut kerucut. Cara mencarinya yaitu menggunakan hubungan antara jari-jari alas, tinggi kerucut, dan garis pelukis. Kita gunakan hubungan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 49 ditambah 446 sama dengan 625. Maka panjang garis pelukis yaitu S sama dengan akar dari 425 sama dengan 25 cm. Nah, setelah mendapat panjang garis pelukis, kita dapat menentukan luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut. Yang A, luas selimut kerucut. Luas selimut dapat dicari dengan menggunakan rumus luas juring lingkaran, karena selimut kerucut membentuk juring lingkaran, sehingga luas selimut kerucut itu sama dengan Pi dikali R dikali S. Kita menggunakan Pi yang bernilai 22/7, sehingga 22/7 dikali 7 dikali 25 sama dengan 22 dikali 25 sama dengan 550 cm persegi. Selanjutnya, yang B, kita mencari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut tadi sudah diketahui rumusnya yaitu P dikali R dikali R ditambah S. Langsung kita substitusikan saja nilai-nilainya, sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 25 sama dengan 22 dikali 32 sama dengan 704 cm persegi. Dan terakhir yang C, kita mencari volume kerucut. Kita mencari volumenya menggunakan rumus 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita substitusikan nilai-nilainya sehingga sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 24 sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 7 dikali 24 sama dengan 1232 cm3. Materi yang selanjutnya yaitu bola. Bola merupakan baun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Unsur-unsur bola sesuai gambar yang tertera pada layar teman-teman. Yang pertama yaitu titik 0 dinamakan titik pusat bola. Yang kedua, ruas garis OA dinamakan sebagai jari-jari bola. Yang ketiga, ruas garis CD dinamakan sebagai diameter bola. Selain garis CD, ruas garis AB juga merupakan diameter bola. AB bisa juga dikatakan sebagai tinggi bola. Dan yang keempat, sisi bola merupakan sekumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik O. Sisi tersebut dinamakan sebagai selimut atau kulit bola. Dan yang kelima, ruas garis ACB dinamakan sebagai tali busur bola. Dan yang terakhir, ruas garis pada selimut bola, yakni ACBDA, yang juga dinamakan sebagai garis pelukis bola. Untuk jaring-jaring bola, karena bola merupakan baun ruang yang dibatasi oleh satu buah bidang sisi yang memiliki titik pusat di dalamnya, maka jarak titik pusat dengan seluruh sisi permukaannya atau jari-jari bola selalu sama panjang. Jaring-jaring bola merupakan irisan-irisan yang berbentuk seperti punggung daging pada buah jeruk. Sesuai dengan gambar yang ada di layar teman-teman, merupakan sebuah jeruk yang sudah dikupas dan terlihat bahwasanya punggung daging pada buah jeruk merupakan gambaran dari jaring-jaring bola, di mana titik pusat dengan seluruh sisi permukaannya itu selalu sama panjangnya. Untuk luas permukaan bola, berdasarkan Archimedes menyatakan bahwasanya sebarang tabung yang memiliki jari-jari yang sama dengan jari-jari bola dan tingginya sama dengan diameter bola, maka luas permukaan tabung sama dengan 3/2 kali
luas permukaan bola. Dengan kata lain, perbandingan luas permukaan bola yang memiliki jari-jari R dengan luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari R dan tinggi 2R adalah 2:3. Untuk pembuktiannya yaitu luas permukaan bola luas tabung sama dengan 2πr dikali R ditambah T. Luas tabung sama dengan 3/2 luas bola. Luas tabung per 3/2 sama dengan luas bola. Kemudian dikalikan 2/3 dikali luas tabung sama dengan luas bola. Karena luas tabung diketahui 2πr dalam kurung R plus T, maka kita substitusikan rumus tersebut sehingga didapatkan 2/3 dikali 2πr dalam kurung R ditambah T sama dengan luas bola. Karena tinggi tabung merupakan 2 jari-jari bola, maka didapatkan 2/3 dikali 2πr di dalam kurung R ditambah 2R sama dengan luas bola. Sehingga didapatkan 2/3 dikali 2πr 3R sama dengan luas bola. 2 kali 2πr dikali R sama dengan luas bola, sehingga didapatkan 4πr kuadrat sama dengan luas bola. Sehingga didapatkan luas bola merupakan sama dengan 4πr kuadrat. Untuk volume bola, untuk membuktikan volume bola, yang pertama yaitu siapkan 2 wadah yang berbentuk setengah bola dan kerucut yang memiliki tinggi dan jari-jari sama dengan jari-jari setengah bola tersebut serta air secukupnya. Yang kedua yaitu ambil air dengan menggunakan wadah yang berbentuk kerucut. Kemudian tuangkan air tersebut pada wadah yang berbentuk setengah bola. Dan yang ketiga, ulangi langkah 2 sehingga wadah yang berbentuk setengah bola terisi penuh oleh air. Kira-kira berapa kali pengisian yang diperlukan sehingga wadah yang berbentuk setengah bola tersebut penuh terisi oleh air? Nah, ternyata dari kegiatan tersebut diperoleh bahwasannya dibutuhkan 2 kali pengisian air oleh wadah yang berbentuk kerucut ke dalam wadah yang berbentuk setengah bola agar terisi penuh. Sehingga volume setengah bola yang berjari-jari R sama dengan 2 kali volume kerucut yang memiliki jari-jari dan tinggi R. Karena volume kerucut memiliki rumus V sama dengan 1/3 dikali A dikali tinggi dengan A-nya sama dengan πr kuadrat, maka volume wadah kerucut yang berjari-jari dan tinggi R adalah V sama dengan 1/3 dikali πr kuadrat, maaf itu seharusnya kuadrat, πr kuadrat dikali R sama dengan 1/3 dikali πr pangkat 3. Oleh karena volume setengah bola merupakan 2 kali volume kerucut tersebut, maka volume setengah bola adalah 2 dikali 1/3 dikali πr pangkat 3, sehingga didapatkan 2/3 dikali πr pangkat 3. Contoh soal. Diketahui volume sebuah bola adalah 288 pi cm kubik. Tentukan luas permukaan setengah bola tersebut. Penyelesaiannya, sudah kita ketahui bahwa rumus untuk volume bola yaitu V sama dengan 4/3 πr pangkat 3. Kemudian, volume sebuah bola yang sudah diketahui pada soal, kita substitusikan ke rumus volume bola sehingga didapat 288 pi sama dengan 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Sehingga didapat 288 pi dikali
3 kemudian dibagi 4pi sama dengan R pangkat 3. Dan didapat 216 sama dengan R pangkat 3. Maka didapat nilai R yaitu sama dengan 6. Dengan demikian, didapat jari-jari bola atau R adalah 6 cm. Selanjutnya, sudah kita ketahui juga bahwa rumus luas permukaan bola yaitu L sama dengan 4pi R kuadrat. Namun, karena pada soal yang diminta adalah luas permukaan setengah bola, maka rumus tersebut menjadi L sama dengan setengah dikali 4pi R kuadrat. Kemudian kita substitusikan R atau jari-jari bola tersebut pada rumus, sehingga didapat L sama dengan setengah dikali 4pi dikali 6 pangkat 2. Maka didapatkan L yaitu sama dengan 72pi. Dengan demikian, didapat luas permukaan setengah bola atau L yaitu 72pi cm. Contoh soal yang kedua, globe merupakan tiruan bumi yang berbentuk bola. Terdapat suatu globe dengan diameter 30 cm. Jika skala pada globe tersebut adalah 1:20 juta, tentukan luas permukaan bumi. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui dari soal, diameter globe adalah 30 cm. Maka jari-jari globe adalah setengah dari diameter, atau setengah dikali 30, yaitu sama dengan 15. Maka jari-jari globe adalah 15 cm. Dan diketahui juga pada soal, skala pada globe yaitu 1:20 juta. Kemudian ditanya luas permukaan bumi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita harus mencari jari-jari bumi terlebih dahulu, yaitu dengan memisalkan jari-jari bumi sebagai X, dan dengan menggunakan perbandingan skala, maka didapat 1/20 juta sama dengan 15 per X. X sama dengan 15 dikali 20 juta. Dan X sama dengan 300 juta. Sehingga didapat jari-jari bumi adalah 300 juta cm atau 3000 km. Maka luas permukaan bumi adalah, untuk mencari luas permukaan bumi, maka kita gunakan rumus luas permukaan bola, yaitu L sama dengan 4pi R kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai pi dan juga jari-jari bumi yang tadi telah kita cari, yaitu L sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3000 pangkat 2, sehingga didapat L sama dengan 113.040.000. Jadi, luas permukaan bumi adalah 113.040.000 km persegi. Contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada gambar bola yang dimasukkan ke dalam tabung. Jika luas permukaan bola adalah 90 cm persegi, maka luas seluruh permukaan tabung adalah, pembahasannya sudah kita ketahui bahwa luas permukaan bola adalah 4pi R kuadrat. Kemudian kita substitusikan luas permukaan bola yang telah diketahui pada soal ke rumus, sehingga didapat 4pi R kuadrat sama dengan 90. Maka 2pi R kuadrat sama dengan 45. Kemudian diketahui dari gambar tadi bahwa jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola sama dengan R. Dan tinggi tabung sama dengan 2 kali jari-jari bola sama dengan 2R. Dan kita juga telah mengetahui bahwa rumus luas permukaan tabung yaitu 2pi R kuadrat ditambah 2pi R dikali tinggi. Dan telah diketahui juga pada gambar bahwa tinggi tabung sama dengan 2R. Maka kita substitusikan tinggi tabung tersebut ke rumus, sehingga didapat luas permukaan tabung sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 2pi R dikali 2R sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 4R kuadrat.
sama dengan 2πr² ditambah 2 dikali 2πr². Tadi sudah kita dapat bahwa 2πr² sama dengan 45, sehingga kita substitusikan ke persamaan dan didapat 45 ditambah 2 dikali 45 sama dengan 45 ditambah 90 sama dengan 135. Jadi, luas seluruh permukaan tabung adalah 135 cm persegi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 6 terkait materi bangun ruang sisi lengkung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, dapat disampaikan pada forum diskusi di Fiklas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.